Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan Ustaz menjawab. Tema kita hari ini tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang ingin bertanya di luar tema juga boleh, ya, juga boleh. Silakan saja. Nah, waktu kita masih ada 20 menit lagi. Mungkin Nabi ada pertanyaan? Begini Ustaz, baru-baru ini saya ingin saya baca di media ataupun di mana di TV juga. Bagaimana hukum apabila suatu perusahaan atau suatu pemerintahan memotong zakat karyawan, zakat. Misalnya zakat kadang-kadang tidak setuju. Bagaimana hukumnya Ustaz? Misalnya membuat undang-undang ataupun membuat tata cara lah. Ya. Apakah bagaimana hukumnya? Ya, hukum Islam ya. Dalam masalah zakat, menurut hukum Islam itu wajib dipaksa kepada orang Islam. Wajib dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, orang Islam pun lalai, enggan mengeluarkan hartanya. Khalifah Abu Bakar Siddiq memaksa dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi di Indonesia ini, di Aceh juga banyak sekali orang kaya tidak membayar zakat. Padahal mereka itu sangat kaya. Juga pejabat-pejabat tinggi tidak membayar zakat. Padahal gajinya luar biasa. Seorang profesor itu ada gaji sekarang sampai 30 juta satu bulan. Kalau profesor ada 50 orang sudah berapa? Tapi kebanyakan profesor itu pun tidak bayar zakat. Bagaimana mau masuk surga profesor itu? Itu perlu dipertanyakan ya. Tapi bukan semua. Jangan nanti dianggap semua. Saya tidak mengatakan semua. Ada profesor-profesor yang gajinya besar tidak bayar zakat. Begitu juga pejabat, anggota DPR juga. Gajinya sangat banyak, tapi tidak bayar zakat. Maka saya sangat mendukung pemerintah Jokowi ya. Ingin memotong dari gaji pegawai itu dipotong 2,5% itu sangat kecil. Berapa lah? Sangat kecil itu. Tapi tentu dari umat Islam saja. Karena dari umat non-Islam itu ada pajak nanti. Pajak. Cuma perlu juga kita imbau kepada pengelolanya nanti. Jangan nanti pancuri yang mengelola zakat. Itu mencuri uang Allah, harta Allah itu. Jadi pastikan pengurus zakat itu orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai uang zakat pun dikorupsi. Ini. Kemudian harus dibagi untuk umat Islam. Tidak boleh uang zakat itu dikirim ke Manado atau ke Papua untuk membantu orang-orang non-Islam. Itu tidak boleh. Kecuali ya orang Islam sudah sejahtera semua. Baru boleh zakat itu kepada orang non-Islam. Jadi kita sangat mendukung dan tidak boleh ada umat Islam yang tidak ikhlas atau menolak terobosan baru, keinginan Menteri Agama ingin memotong zakat secara merata. Itu sangat besar jumlah dana umat Islam. Mudah-mudahan dengan uang zakat itu kemiskinan dapat dihapuskan. Demikian Nabi menurut saya ya. Kita tunggu SMS lagi dan kita juga tunggu telepon ya. Silakan saja. Sambil menunggu SMS dan telepon, kita ingin katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang paling agung. Beliau itu sebaik-baik suami. Sebaik-baik suami. Istri Rasulullah itu banyak, tapi semua istrinya senang kepada Rasulullah. Karena sang Rasul itu sangat pandai bercinta dengan istrinya. Istrinya kagum kepada Rasulullah dan semua memuji tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita punya satu istri selalu bentrok, selalu berkelahi kita. Tapi Rasulullah istrinya sampai 13 orang tidak pernah bentrok, tidak pernah menyakiti hati Rasulullah. Rasulullah juga tidak pernah menyakiti hati istri-istrinya.
Ini luar biasa. Akhlaknya yang agung itu. Rasulullah pandai sekali memuji istrinya. Jadi Ustaz begini kan, ini hubungan dengan sama hubungan dengan ada sambungan dengan seperti Ustaz bilang kan. Ada kalimat orang Aceh sering hampir kita dengar tu sampai kecil saya sampai tua saya pernah dengar. Munya bahasa Aceh, munya abah ke apa Nabi, ibu ke apa Nabi. Bagaimana menurut Ustaz? Jadi kita orang Islam ini orang Aceh, definisinya. kata kita harus seperti kata Rasulullah. Pekerjaan juga harus seperti pekerjaan paman Rasulullah. Misalnya paman Rasulullah itu dijamin masuk surga, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk surga, Abbas bin Abdul Muttalib juga masuk surga. Jadi memang kita harus seperti kata Rasulullah, juga harus seperti pekerjaan paman Rasulullah yang muslim itu. Jadi harus sesuai. Harus sesuai. Tapi ada orang bilang ini, abah ke Nabi, ibu ke apa Nabi. Wajib seperti apa Nabi, karena Abbas itu penghuni surga. Ya. Hamzah juga penghuni surga. Sesuai. Sesuai. Itu ada telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Keduanya, Niti. Oh, silakan. Yo, walaupun tema haji membalik baju, itu adanya. Selama sakit orangnya ikut khutbah menteri ke daurah rumah sakit. Ya. Cuma kan tadinya itu maya. Ya. Mat alenya pinalam dengan supaya kira-kira sih boleh dengan supaya. Ya. Cuma akibat cara rangkanya lu tua insyaallah dengan melangkah dan suci. Ya. Jadi dibantu dengan bayu akibat ceritanya. Jadi Waalaikumsalam Ibu Cuani di Peniti. Jadi alhamdulillah kali ini akan berangkat ke Tanah Suci ya. Waktu sakit dulu tinggallah salat beliau. Padahal kalau ada yang mengurus beliau bisa tidak tinggal salat. Karena salat itu bisa sambil duduk, sambil berbaring, bahkan sambil berkedip mata. Tapi ada faktor misalnya kan tidak suci, tidak ada yang mengurus, barangkali kesibukan anak atau suami kan begitu. Jadi sudah tinggal. Ya yang tinggal itu boleh diqadha lah. Ini mazhab kita ya, mazhab Syafi'i ya. Tapi ada juga mazhab yang tidak boleh qadha. Jadi saya pikir diqadha saja nanti kalau sudah kuat ya. Masalah mau ke Tanah Suci, silakan saja ke Tanah Suci. Dan di Tanah Suci nanti boleh salat sebanyak-banyaknya ya, setelah salat wajib. Salat-salat itu terus qadha. Jadi di Aceh pernah tinggal salat kan? Salat zuhur, setelah 4 rakaat salat lagi. Nanti asar juga salat asar lagi, salat lagi, qadha. Isya juga gitu ya. Belum juga habis. Sampai ke Aceh nanti kalau diberi umur panjang qadha lagi. Ini mazhab Imam Syafi'i atau orang-orang di daerah itu mengatakan begitu. Begitu. Boleh diqadha salat. Tapi ada juga menurut saudara-saudara kita orang-orang salafi tidak ada qadha salat. Jangan tinggal salat. Itu juga bagus pendapat begitu. Jadi jangan sengaja meninggalkan salat. Itu tidak boleh qadha. Dan tidak boleh qadha. Tapi ini kan masalah sudah terjadi tinggal. Sedangkan kita tidak punya ilmu dulu bagaimana cara untuk tidak tinggal. Maka diqadha saja. Bukan sengaja. Ya, demikian Ibu Cuani, kami mengucapkan selamat dan kami berdoa kepada Allah semoga sehat walafiat ya sampai ke Tanah Suci nanti. Masih lama ya. Mudah-mudahan menjadi haji mabrurah. Kalau perempuan kan mabrurah ya. Ya baik pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Apa lagi yang ingin kita lihat pada Rasulullah dalam
kasih sayang terhadap orang lain ya. Apakah orang lain itu musuhnya, itu sangat luar biasa. Musuh-musuh yang ingin membunuhnya saja Rasulullah memaafkan. Nah, orang-orang yang ditawan dalam perang tidak dianiaya. Rasulullah menginstruksikan kepada bawahannya, kepada panglima-panglima, kepada orang-orang di penjara yang menjaga tawanan ya. Penjara tidak ada sama Rasulullah. Kalau orang tawanan itu diikat di pohon-pohon kurma ya. Tapi Rasulullah melarang tahanan-tahanan itu dianiaya. Jangan menganiaya tahanan. Jangan membiarkan tahanan itu kehausan, beri minuman. Jangan membiarkan tahanan itu kelaparan, beri makanan. Luar biasa. Dan Rasulullah juga datang kepada tahanan-tahanan bertanya, apa yang kamu inginkan? Jadi ada tahanan yang mengatakan, ya Rasulullah, lepaskan aku, aku akan berterima kasih kepadamu. Rasulullah melepaskan. Ternyata terima kasihnya adalah orang itu masuk Islam. Ini pernah menimpa beberapa orang kafir, seperti Daksur ya, seperti Daksur, juga ada lagi tokoh yang lain masuk Islam, padahal dia tahanan. Sumamah itu orang pedalaman yang ditangkap menjadi tahanan Rasulullah, tapi dimuliakan. Maka kemudian Sumamah ini masuk Islam. Ini akhlak yang paling mulia yang dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Kadang-kadang ada juga perang antara orang Islam dan Kristen. Orang Kristen membunuh semua tahanan Islam, tetapi orang Islam justru menyelamatkan tahanannya. Cuma orang Islam juga menerima tebusan tahanan. Ini akhlak yang agung sekali. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, akhlak Rasulullah itu harus kita teladani, harus kita contohi dalam memimpin rumah tangga. Kalau kita seorang ayah, bagaimana cara kasih sayang kita kepada istri, kasih sayang kita kepada anak-anak, kasih sayang kita kepada cucu-cucu. Nah, mungkin ini Abi Husaini telah banyak memakan asam garamnya karena beliau sudah banyak sekali cucunya. Begitu cinta Abi kepada cucu-cucunya, itu adalah akhlak yang mulia. Ya, cuma sedikit Ustaz kan. Ada hubungan tadi, kalau dalam ayat ada ayat tuh ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi banyak zaman sekarang tidak sesuai dengan seperti Ustaz bilang tadi kan. Jadi antara suami dengan isteri, kalau Rasulullah, apabila kita tanpa izin, walaupun keluarga kita salah seorang meninggal ya, kalau tidak izin suami itu kan hukumnya berdosa. Tapi tidak mungkin dalamnya di antara itu ada keluarga. Apakah zaman sekarang tuh saya lihat jauh sekali itu. Semua saya rasa tidak ada yang jauh kali dengan seperti antara suami dengan isteri. Urinang tahu, uragang tahu. Jadi ini sebenarnya sangat penting bagi kita zaman sekarang tuh. Tapi kenapa sih kita ini tidak sedikit pun dekat dengan seperti Ustaz bilang tadi? Kenapa Ustaz? Yang kita ingin perbaiki dulu, tidak ada dalam ajaran Islam kalau tidak ada izin dari suami, istri itu tidak boleh pulang ke rumah ibunya. Itu dongeng. Tidak ada. Dan seorang suami tidak boleh melarang seorang istri yang mengabdi kepada ibunya pulang kepada ibunya. Apalagi dalam cerita dongeng itu dikatakan malah kematian. Jadi ibunya mati karena tidak ada izin dari suami, dia pulang, akhirnya perempuan ini durhaka. Itu adalah dongeng. Tidak benar seperti itu. Cuma seorang istri memang wajib tunduk dan bermusyawarah dengan suaminya, minta izin kepada suaminya. Itu sebuah kewajiban. Dan suami juga sebuah kewajiban memberi izin kepada istrinya kalau istrinya
sedang berbuat di jalan Allah. Tapi yang tidak boleh adalah seorang suami memberi izin kepada istrinya ketika si istri ini berbuat dosa. Misalnya dia pergi ke Jakarta dengan orang lelaki lain, pergi ke Malaysia dengan lelaki lain, itu baru berdosa. Tapi kalau si istri itu pulang ke rumah mertua atau bekerja sebagai pegawai negeri, izin pula kan, dilarang oleh suami itu suami yang berdosa. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu laki-laki itu pemimpin atas wanita, tentu itu di banyak hal ya. Ya. Tapi ada pengecualian lagi ya. Kalau si laki-laki ini sudah adhar, istrinya kuat, maka istri bisa mengambil alih sebagai pemimpin. Pemirsa Aja TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu itu, Pak.